Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Langlang Channel Konsapa, konten serba ada. Silahkan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Antek Cina dan Antek Amrik dari portal Islam.id. Setelah di Provinsi Hubei, RRC epicentrum COVID-19 mulai mereda dari serangan wabah pandemi COVID-19, Cina kembali memperlihatkan agresivitas ambisinya menguasai dunia melalui penguasaan daerah strategis Laut Cina Selatan (LCS). Vietnam protes, Malaysia protes terhadap keberadaan kapal-kapal negeri tirai bambu di LCS. Bukan menerima protes, pemerintah Cina malah semakin menggila dengan proklamasi kedaulatan LCS. Kementerian Sumber Daya Alam dan Kementerian Urusan Sipil pemerintah Cina merilis pernyataan dengan mengumumkan nama-nama wilayah dan koordinat yang dikuasai Cina di LCS yang meliputi 25 pulau, beting, terumbu, serta 55 gunung dan punggung laut. Walaupun Cina meratifikasi konvensi PBB hukum laut UNCLOS, kedaulatan hanya 12 mil laut dari daratan. Rupanya pemerintah Cina sudah tidak peduli UNCLOS. Mereka proklamasikan kedaulatan yang sangat jauh dari daratannya. Hari ini Jumat 24 April 2020, Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan kapal perang AS sudah berlayar melalui Selat Taiwan untuk kedua kalinya dalam sebulan. Menurut kementerian, kapal tersebut telah transit di Selat Taiwan yang sempit yang memisahkan pulau itu dengan Cina daratan. Juru bicara armada ke-7 AS, Letnan Anthony Junko, menyebut pihaknya telah melakukan transit ke Selat Taiwan secara rutin sesuai dengan hukum internasional, menunjukkan komitmen AS terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Pertentangan antara kedua negara superpower tersebut tidak akan pernah selesai. Perang dagang yang sampai sekarang masih belum berujung selama masih adanya ambisi untuk menguasai dunia baik secara fisik maupun dengan perangkap utang ke beberapa negara yang tidak mampu. Posisi Indonesia sekarang sebagai antek Cina dalam berbagai kebijakannya bukan tidak diketahui oleh negara USA ataupun Eropa. Berbagai kebijakan investasi menganakmaskan RRC dalam hal kebijakan investasi seperti kereta cepat Cina yang tiba-tiba diterima walaupun sebelumnya studi kelayakan dan keinginan Jepang terlebih dulu. Tambang-tambang strategis seperti tambang nikel, sebagian bahan dasar baterai lithium dan tambang lainnya diberikan kepada Cina dengan semua ketentuan ketenaga kerjaan dilanggar dan dirubah. Harus bisa berbahasa Indonesia dihilangkan. Semua lapisan dari pekerja kasar TKA Cina diperbolehkan melalui kontrak investasi. Kemudahan tersebut secara kasat mata dilakukan.
Selama wabah COVID-19, TKA Cina masih berdatangan. Boleh dikatakan ketergantungan terhadap Cina dalam segala hal, bahkan sempat LPP Menko Manfest menawarkan pengelolaan BPJS kepada investor Cina. Bermain mata dengan Cina bukan tanpa risiko. Beberapa negara pernah merasakan Cina money trap. Begitu juga pihak USA melalui perang dagangnya. Ekonomi Indonesia terdampak babak belur. Target pertumbuhan tidak pernah tercapai. Pertumbuhan ekspor Vietnam lebih melesat dalam kondisi perang dagang karena Vietnam lebih tegas terhadap investasi Cina. Konon di Vietnam dalam suatu tragedi serangan, beberapa TKA Cina mati diserang. Berbagai kemudahan sudah dicabut oleh USA dengan menetapkan Indonesia sebagai negara maju, padahal pendapatan per kapita masih jauh dibanding Korea Selatan bahkan Malaysia. Dalam hal ini sangat tepat dan relevan kritik keras Dr. Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, agar Indonesia harus mampu keluar dari jerat ketergantungan dengan negeri Cina. Jangan lagi jadi antek Cina. Konstitusi kita jelas, bebas aktif, tidak ikut blok barat, blok timur. Kita harus bebas aktif. Lebih lanjut, mantan Menko Maritim itu menekankan bahwa selama ini Indonesia terkesan lemah di hadapan Cina. Mulai dari lemah menyikapi para pekerja Cina yang bisa hilir mudik di saat wabah melanda, hingga perdagangan yang berkiblat ke negeri tirai bambu itu. Sebagai non-blok, sejarah telah menunjukkan Indonesia pernah berpengalaman sebagai pelopor dan komando dari New Emerging Force, menyatukan dan mengangkat martabat negara-negara di Asia Afrika sebagai kekuatan non-blok terpandang di dunia. Ketika Perang Dingin antara Uni Soviet dan USA, Indonesia disegani sebagai kekuatan dunia ketiga. Sayangnya kemudian di masa Orla terjebak kembali dalam poros Jakarta-Peking, sehingga kemudian Indonesia tidak lagi dipandang sebagai kekuatan utama di dunia. Saatnya sekarang ketika negara-negara besar lumpuh secara ekonomi, baik RRC, USA dan Eropa, karena wabah virus dari Cina, pandemi COVID-19. Indonesia harus keluar sebagai negara dengan kekuatan sendiri, tidak lagi jadi antek Cina ataupun antek Amerika. Tentu ada prasyaratnya, adanya pemimpin yang berani dan berwibawa, bisa menyatukan dan meyakinkan rakyatnya, mampu berkomunikasi dan menggelorakan semangat rakyat, mampu membangkitkan semangat persatuan negara-negara non-blok lainnya. Pemimpin berkarakter kuat, tidak jadi boneka oligarki partai ataupun oligarki permodal. Punya kemampuan dan keahlian bidang ekonomi yang dipercaya dunia untuk bisa keluar dari keterpurukan ekonomi, karena krisis ekonomi sekarang sangat menghancurkan sendi-sendi kehidupan tanpa kecuali.
Tentunya pemimpin yang bergaul dan disegani oleh negara-negara di dunia dengan kecerdasan dan kemampuan berbahasa internasional untuk meyakinkan pemimpin negara lain. Percayalah, Indonesia akan menjadi negara superpower dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Syafiril Sofyan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.